Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Kali ini saya akan melanjutkan alur cerita komik yang kemarin. Oke, tanpa banyak bicit-bicit di awal, inilah dia, Iblis di Antara Kita episode Perangkap. Cus. Cerita diawali dengan seorang pria bernama Ilyas yang sedang menelpon calon istrinya. Mereka membicarakan tentang acara pernikahan mereka. Tapi bukannya membahas yang senang-senang karena mereka akan segera menikah. Ini mah yang dibahas malah pertengkaran soal acara pernikahan dan para kedua orang tua dari belah pihak. Flashback sebentar ke masa lalu Ilyas. Dulu waktu kecil, Ilyas tinggal di desa. Untuk berangkat ke sekolah pun, dia harus melewati hutan. Ketika berjalan di hutan, ada seekor babi hutan yang besar terkena perangkap. Perangkap itu memang sengaja dipasang untuk babi hutan. Ini karena babi itu sering merusak perkebunan milik warga. Jadi, semakin babi itu meronta-ronta, semakin erat juga perangkap di lehernya. Lanjut ke masa kini. Tidak berapa lama setelah menutup telepon, Ilyas didatangi teman waktu kecilnya dulu. Temannya itu kita panggil saja si Dani. Mereka berdua mengobrol-ngobrol, membahas kesibukannya mereka. Karena mereka sudah lama tidak bertemu, obrolan pun lanjut di sebuah kafe. Dani pun menanyakan kesiapan pernikahan Ilyas sudah sampai mana. Ilyas pun mengatakan bahwa akhir-akhir ini dia malah sering membahas masalah daripada pernikahan. Dani pun bersimpati dan untuk menghibur temannya itu, Dani melirik dua wanita muda dan cantik yang ada di belakang Ilyas. Katanya mereka lumayan juga ya kalau diajak gabung. Ilyas pun mengatakan tidak mau karena dia akan segera menikah. Namun Dani meyakinkan Ilyas untuk sesekali membantu Dani untuk dapat pacar karena Dani iri pada Ilyas yang akan segera menikah. Lalu Dani pun mendatangi dua wanita itu dan speak dikit lah. Ternyata para wanita itu mau diajak ngobrol bareng. Dan salah satu wanita yang rambut panjang, sebut saja si Putri, menanyakan pekerjaan Dani dan Ilyas. Dani menjawab, dia hanya seorang pembisnis kecil-kecilan, sedangkan Ilyas seorang direktur di perusahaan besar. Mendengar itu, si Putri mulai menggoda si Ilyas. Mereka pun banyak mengobrol dan tertawa-tawa, hingga pada akhirnya Ilyas terbangun di sebuah hotel dengan pakaian yang sudah terlepas. Dia hanya menggunakan baju dalaman saja. Tampak di depannya ada seorang pria dengan banyak tato yang mengaku bahwa dia adalah iblis dan membawa pipa besi. Lalu ada si Putri yang sedang duduk di kursi, belakangnya si pria tadi, sedang memainkan HP. Untuk kelancaran alur cerita, kita sebut saja si pria ini adalah Ridwan. Si Ridwan langsung memukul-mukul Ilyas dengan sangat keras sampai berdarah. Lalu Ridwan pun menjelaskan pada Ilyas bahwa Putri adalah adiknya dan Putri masih berusia 18 tahun. Ridwan pun marah karena adiknya yang di bawah umur sudah diajak oleh Ilyas ke hotel untuk enak-enak. Pikir si Ridwan. Ilyas pun sangat kaget dan tampak bingung akan semua ini. Flashback ke masa lalu Ilyas. Ilyas kecil pun memperhatikan seekor babi hutan yang terjerat perangkap itu, menandakan bahwa situasinya saat ini sama dengan si babi. Apakah Ilyas sedang dalam perangkap? Kita lanjutkan dulu ya. Scene kembali ke masa kini. Ridwan pun menanyakan ke Ilyas kejadian saat ini di kamar hotel. Tetapi Ilyas sama sekali tidak ingat apa-apa. Lalu Ridwan pun kembali marah dan sedikit bercerita bahwa dia dan si Putri sudah ditinggalkan oleh kedua orang tuanya dan mereka berdua berusaha hidup bersama. Dengan susah payah Ridwan merawat Putri seorang diri tanpa ada orang tua. Tapi saat ini adiknya Putri sedang ada di kamar hotel dengan si Ilyas. Jelas saja si Ridwan sangat marah. Si Putri mah anteng aja main HP sat. Tapi Ilyas membantah tuduhan itu. Ridwan pun mengatakan bahwa dia sudah tahu semuanya dari si Putri, bahwa Ilyas membujuk Putri untuk minum-minum, lalu mengajaknya ke kamar hotel dan berhubungan badan dengan si Ilyas. Ilyas tetap tidak mengaku akan hal itu. Si Ridwan jadi makin marah lagi ya kan. Jadi Ridwan mengancam Ilyas kalau dia bakal melaporkannya ke polisi dan menyebarkan kelakuan Ilyas yang mesum itu ke kantor perusahaannya yang besar itu. Jadi, Ridwan meminta Ilyas untuk sujud minta maaf pada si Putri sambil direkam.
Setelah merekam ancaman pada Ilyas, tidak sampai di sini saja, si Ridwan mulai memeras Ilyas dan harus membayar adiknya itu dengan uang senilai 10 juta. Beberapa saat kemudian, Ilyas berada di sebuah ATM dan menarik uang untuk tutup mulut agar Ilyas tidak dilaporkan ke polisi dan dipermalukan di kantornya. Kemudian, Ilyas memberikan uang itu ke Ridwan dan Ridwan pun berterima kasih dan berpesan untuk tidak melakukan hal mesum lagi, apalagi wanita di bawah umur. Kemudian Ilyas menunduk meminta maaf dan saat mengangkat kepalanya kembali, Ridwan sudah tidak ada. "Hari ini aku sudah bertemu dengan iblis," kata si Ilyas. Si Ilyas memikirkan kembali kejadian itu, bahwa dia bukan seorang pria mesum. Tak akanlah dia melecehkan wanita di bawah umur, dan sepertinya wanita tadi juga seperti bukan di bawah umur. Lalu dia tidak terlihat ada hubungan darah dengan si Ridwan. Kejadian itu sangat aneh di pikiran Ilyas. Lalu Ilyas pun menelpon Dani untuk datang ke lokasi itu. Singkat cerita, Dani pun tiba. Ilyas pun menanyakan kejadian saat di kafe. Dani menjelaskannya, "Kita memang banyak minum-minum, namun aku ketiduran. Saat aku kebangun, aku sudah sendirian lalu pulang dan lanjut tidur di rumah. Dan kebangun karena Ilyas yang menelpon sekarang." Ilyas bilang, semabuk-mabuknya dia tidak akan sampai tidak sadarkan diri. Dani berspekulasi bahwa ini adalah penipuan yang sering ada di berita akhir-akhir ini. "Mungkin kita diberi obat," kata Ilyas. Dani pun menyarankan untuk melapor ke polisi. Ilyas tidak setuju, karena kalau mereka melapor polisi, dia takut kalau aibnya ini dibongkarnya di kantor. Ketambah Ilyas juga akan segera menikah dalam waktu dekat. Ilyas pun pulang ke apartemennya yang disambut oleh calon istrinya. Sedikit info bahwa di Korea sepasang calon suami istri jika belum menikah tidak ada masalah dalam satu atap ya. Oke, lanjut. Saat tiba di apartemennya, calon istrinya itu sebenarnya akan marah-marah karena Ilyas pulang telat. Tapi melihat mukanya Ilyas yang bonyok, dia tidak jadi marah. Kita sebut saja si istri sebagai Mita. Mita pun menanyakan wajah Ilyas yang bonyok dan Ilyas beralasan dia jatuh di tangga karena mabuk. Jadi jangan mabuk guys. Mereka pun bertengkar karena si Mita lebih memperdulikan foto priwet minggu depan. Di saat pertengkaran sepele itu terdengar suara bunyi bel pintu. Dan yang datang adalah si Ridwan anjing. Si Ridwan mengaku adalah kenalannya si Ilyas. Dan sengaja mampir ke situ karena mendengar Ilyas dan Mita akan segera menikah. Mita pun menawarinya untuk masuk dan minum teh dulu. Ilyas pun hanya terdiam dan ketakutan melihat Ridwan masuk ke rumahnya. Mereka bertiga pun minum-minum teh bersama sambil ngobrol-ngobrol. Di dalam obrolan, si Ridwan sedikit mulai membuka pembicaraan yang menyinggung si Ilyas, seperti wanita muda, mabuk-mabukan, dan hotel. Mendengar itu pun Ilyas kebesekan saat minum. Dan Mita pergi ke dapur untuk membawakan air minum putih ke Ilyas. Di saat Mita pergi itulah Ridwan menjelaskan bahwa dia mengikuti Ilyas karena penasaran akan kehidupannya. Ternyata Ilyas tinggal di apartemen mewah, jadi Ridwan akan membuat perhitungan baru kali ini. Jadi Ridwan meminta uang untuk tutup mulut lagi 10 juta. Dan anggaplah Ilyas sedang membantu orang miskin, katanya. Ilyas mendengar itu pun tampak sangat marah dan tidak berdaya. Lalu, ketika Mita mengambil air putih, di belakangnya ada Ilyas yang mengatakan bahwa Ilyas dan Ridwan ada obrolan yang harus diselesaikan di luar dan meminta izin ke Mita. Di luar apartemen, Ilyas marah dan akan memukul Ridwan. Lalu, Ridwan pun dengan santainya bilang, "Tenang saja, aku tidak akan mengatakannya pada pengantin wanita di dalam." Ilyas pun melepaskan tangannya di pundak Ridwan itu dan mencoba sabar. Dengan tekanan dan ancaman akan disebarluaskan kejadian di hotel dengan si putri tadi malam, Ilyas pun mengikhlaskan uang 10 jutanya lagi diberikan ke Ridwan untuk uang tutup mulut. Singkat cerita, uang pun tiba di tangan Ridwan. Ilyas bilang, "Ini yang terakhir kan? Jangan khawatirkan itu, aku juga punya rasa malu," kata Ridwan. Ridwan pun langsung pergi setelah menerima uang itu. Adegan berganti dan melanjutkan masa lalu Ilyas saat melihat ada babi hutan yang terjerat perangkap itu. Ilyas kecil pun mencoba meraih perangkap dari babi itu. Kembali ke masa kini, Ilyas berkata dalam hati, "Artinya aku sudah menjadi babi yang terperangkap itu." Beberapa waktu kemudian, di sebuah kantornya Ilyas, seperti biasa, Ilyas sedang bekerja. Tiba-tiba ada telepon masuk. Ternyata itu dari asistennya yang mengatakan ada seseorang yang mencarinya berada di lobi. Ilyas pun kaget dan siapa yang akan datang.
Yah, benar, si Ridwan lagi saat. Dan ya, seperti sebelumnya, dia meminta uang pada Ilyas sebesar 10 juta lagi. Kali ini untuk main game katanya. Ilyas mengatakan bahwa dia tidak punya uang lagi kalau segitu. Jadi Ridwan mengancam Ilyas dengan akan menyebarkan video saat Ilyas sedang meminta maaf pada si Putri waktu di hotel. Tentu Ilyas sangat marah, tapi Ridwan balik marah dan mengatakan hal-hal yang membuat Ilyas jadi kicep. Tidak bisa berkata-kata. Ridwan akan pergi dan tidak akan melihatkan wajahnya lagi depan Ilyas jika Ilyas mau membayarnya lagi uang 10 juta. Saat itu juga. Dan ya, Ilyas memberikan uangnya pada Ridwan. Entah uang dari mana lagi, pinjol meren. Singkat cerita, pulang kantor pun tiba. Saat ini Ilyas bertemu dengan Dani, mengobrolkan kejadian tadi di kantor. Dani tampak kaget akan hal ini. Ilyas berkata pada Dani, "Apa kau ingat waktu kecil di hutan ada babi hutan yang terjerat perangkap?" Saat ini Ilyas berada dalam perangkapnya itu. Itu sepertinya benar. Jika uang yang Ilyas berikan pada Ridwan sudah habis, sepertinya Ridwan akan muncul kembali dan meminta uang lagi. Jadi Dani dan Ilyas saat waktu kecil mereka ada di depan babi hutan itu guys. Lalu ternyata pernikahan Ilyas akan dilakukan 3 hari lagi. Gimana coba kalau saat-saat itu ada si Ridwan? Anjim lah, bakal kacau. Lalu si Dani pun menawarkan jasanya untuk menyelidiki kasus ini. Ternyata Dani diam-diam adalah seorang detektif swasta guys. Kau bereskan saja urusan pernikahanmu itu, biarkan aku yang mencari tahu soal si Ridwan, kata Dani. Ilyas pun mengajak Dani bersulang dan berterima kasih pada temannya itu. Hari pernikahan Ilyas dan Mita pun tiba. Untungnya tidak ada si Ridwan beberapa hari lalu. Acara pernikahan pun berjalan lancar. Hingga tiba-tiba, ya si Ilyas bersalaman dengan si Ridwan. Tapi ternyata itu hanyalah ilusi ketakutannya si Ilyas saja. Lalu MC acara pernikahan menyuruh Ilyas untuk ke panggung dan akan memulai acaranya. Tak diduga, ternyata Ridwan Koplok ini datang ke acaranya dan memberikan semua uang yang diberikan Ilyas ke penerima tamu. Semua uangnya jadi 30 juta. Kemudian Mita pun dipanggil MC untuk masuk ke pelaminan. Ijab kabul pun dimulai. Lalu layar proyektor pun memutar masa-masa indah saat Mita dan Ilyas. Dan yang sebenarnya diputar adalah saat Ilyas minta maaf pada si Putri waktu di hotel. Anjing, bikin suasana runyam si Ridwan mah. Anjing, Ilyas pun kaget-kagetnya. Ilyas pun melihat ke bagian lain dari tempat itu. Ada si Ridwan dengan senyum anehnya yang merasa puas. Dan Ilyas pun diminta penjelasan oleh para orang tua termasuk si Mita. Calon mertua si Ilyas membatalkan acara pernikahannya karena tidak sudi anaknya menikahi pria brengsek yang telah melecehkan anak di bawah umur. Di kejauhan, Ridwan pun melangkah pergi sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, pernikahan Ilyas dibatalkan. Ilyas pun keluar kerja atas kemauannya sendiri. Kini, dia sudah berewokan dan hanya bisa minum-minum saja. Ketika minum-minum sendirian itu, dia memikirkan alasan si Ridwan waktu pernikahannya dia menyumbang uang yang telah diberikannya pada si Ridwan 30 juta. Jadi, jika bukan karena uang, karena apa pikirnya? Lalu ada si Ridwan tiba-tiba ada di depannya. Dia menjelaskan, alasanku adalah membantu Ilyas keluar dari perangkap babi yang menjeratnya. Dalam artian, jadi si Ridwan pikir si Ilyas itu tidak akan bahagia kalau cuma menikah, bekerja, dan punya anak. Buktinya, Ilyas lebih bahagia sekarang. Lalu, ibu tukang warung menegur Ilyas dan menanyakan, kenapa kau melamun begitu? Ternyata kedatangan Ridwan tadi hanyalah halusinasinya Ilyas saja. Jadi mungkin benar si Ilyas terbebani selama ini. Apalagi kalau beneran lanjut nikah sama si Mita. Sebelum-sebelumnya juga mereka sering berdebat karena alasan yang sepele kan. Lalu dari arah belakang terdengar suara yang tidak asing bagi Ilyas. Saat melirik ke belakang, ternyata ternyata dua tobrut saat di kafe waktu itu yang menjebak Ilyas ya guys. Jadi mereka sekarang sepertinya sedang mencari mangsa lain guys. Seperti biasa, si Putri sepik-sepik soal pekerjaan. Saat laki-laki itu teralihkan pandangannya, si cewek rambut pendek memasukkan obat ke minum si cowoknya. Mungkin obat tidur ya. Si Ilyas dengan jelas memperhatikan kelakuan dua wanita itu. Tak berapa lama, obat itu langsung bereaksi dan membuat si cowok mulai mengantuk. Saat akan pingsan, dia ditahan oleh pria bernama Ridwan. Apa? Ridwan? Jadi Ridwan ada dua? Kita lanjutkan dulu ya.
mereka membawa si pria ke hotel, dibantu oleh si Ridwan II ini. Lalu si Ilyas mencoba mengikuti mereka diam-diam. Sesampai di tempat hotel, lebih cocok disebut kos-kosan sih karena kelihatan kumuh, si Putri dan si rambut pendek membicarakan soal pekerjaan ini. Jadi benar, mereka ini penipu dari pemimpinnya yang bernama Ridwan. Jadi ada beberapa orang yang bernama Ridwan ya. Terus pekerjaan mereka ya gitu, mengaku anak di bawah umur, padahal umur mereka mau 27 gitu. Jadi tugas mereka, para wanita ini, hanya masuk saat calon korbannya sudah ada di kamar hotel yang sudah ditelanjangi. Dan jika pria korban itu sudah bangun, wanita ini akan berpura-pura sudah diapa-apakan oleh mereka. Dan pasti ada si Ridwan yang memperlancar drama ini, seolah-olah ini adalah pelecehan anak di bawah umur. Tak berapa lama, datang si Ridwan II dan mengatakan skenario sudah siap di kamar hotel. Jadi putri mana yang mau melakukannya? Jadi nama putri juga mereka ada dua guys. Yang pasti nama samaran ya ini putri teh. Lalu putri baju putih ditinggal sendirian. Saat itulah Ilyas datang sambil membawa batako. Si putri langsung kaget dan ketakutan. Si Ilyas memaksa putri untuk bicara alasannya melakukan ini padanya. Lalu putri hanya bilang, "Saya terpaksa karena disuruh oleh Kak Ridwan," katanya. Ridwan yang mana ya? Bingung kan? Yuk lanjut dulu. Lalu Ilyas menanyakan si Ridwan. Ridwan itu ada di mana? Putri tidak tahu Ridwan ada di mana. Tapi saat batu bata akan mendarat di kepalanya, dia mengatakan, "Kak Ridwan juga disuruh Pak Sutradara. Jadi Pak Sutradara inilah yang membuat skenario ini semua. Lalu Ridwan dan putri-putri inilah yang menjadi aktornya dan menjebak para lelaki kaya." Lalu Ilyas pun menanyakan, "Siapa sutradaranya?" Putri menjawab, "Itu ada saat kita ada di kafe, waktu minum-minum." Ya, siapa lagi kalau bukan si Dani Cungur si Genut guys. CS nasi Ilyas sendiri yang menjebak dan membuat skenario ini semua. Dan si Dani juga yang waktu itu membawa Ilyas ke hotel untuk dijebak guys. Anjing emang si Dani. Lalu datang si Ridwan II menanyakan Ilyas itu siapa. Langsung saja Ilyas memukulkan batu bata itu ke Ridwan II hingga terkapar hanya dengan sekali pukul saja. Lalu pergi meninggalkan Putri dan langsung menuju tempatnya si Dani. Balik lagi ke flashback masa lalu Ilyas dan Dani saat di hutan ada babi hutan yang terjerat. Si Dani kecil sedang mencari sesuatu, yaitu batu. Dia akan membunuh babi itu dengan batu karena telah merusak desanya dan mengajak Ilyas untuk membantunya. Tapi Ilyas tidak mau dan lekas pergi. Kembali ke masa kini, ada si Dani di kantornya sedang menelpon seseorang. Yang isi dari percakapan itu adalah ternyata tempat Dani mendirikan perusahaan ini adalah pembunuh bayaran yang berkedok membuat skenario untuk membunuh orang atau membalas dendam. Dani sedang menelpon dengan salah satu customernya yang menanyakan caranya order jasa perusahaan Dani itu. Lalu Ilyas pun masuk tanpa ketuk pintu. Dani pun menutup langsung telepon itu dan menanyakan, kenapa Ilyas tidak mengabari dulu jika mau datang? Dan kenapa Ilyas membawa pisau? Ternyata sebelum kesini Ilyas membawa pisau di tempat si ibu jualan kopi tadi guys. Si Ilyas menanyakan alasannya melakukan ini padanya. Lalu Dani menjelaskan bahwa intinya Dani iri kepada Ilyas yang sukses lebih dulu, padahal mereka berdua lahir dan tumbuh di tempat yang sama. Lalu adegan berganti beberapa bulan sebelumnya. Di depan Dani ada si Ridwan asli. Ridwan mendengarkan keluh kesah Dani ini. Dani mengeluh soal pertemanannya dengan si Ilyas yang kini sudah renggang, dan sepertinya Ilyas sudah tidak peduli dengan keadaan Dani saat ini. Jadi Dani dan timnya yang lain melakukan skenario balas dendam dan akan membangkitkan kembali kebrutalannya si Ilyas. BTW, si Ilyas waktu kecil itu anaknya brutal dan bandel dan sering berkelahi sama seperti si Dani. Jadi Dani mendengar hidupnya si Ilyas sukses jadi cemburu guys. Nah si Ridwan ada ide nih, gimana kalau kita mencoba membangkitkan kebrutalannya Ilyas lagi. Dani pun setuju akan idenya si Ridwan. Lalu rencana pun dimulai. Kayak gini rencananya. Kembali ke masa kini. Setelah menjelaskan panjang lebar alasan Dani melakukan skenario ini, Ilyas sungguh tak percaya Dani rela menghancurkan hidup temannya hanya karena alasan itu. Tapi Dani menyangkal itu semua. Jadi Dani bilang kan, kenapa kau sebelumnya tidak mau lapor polisi? Dani sudah bilang untuk mencoba melapor. Nah lo. Mendengar itu, Ilyas kaget kan, dan makin marah ke Dani, dan langsung memukulnya dengan tangan kosong saja karena lebih greget.
dan mencekiknya hingga Dani tewas. Ilyas pun langsung tertawa puas. Ternyata Ilyas lebih psikopat guys. Lalu muncul si Ridwan dari belakang. Dan dia berbicara sewaktu kecil. Cita-citanya menjadi sutradara film, bukan aktor di dalamnya. Dan dia kini bisa jadi sutradara karena menggantikan Dani. Dan Ridwan pun pergi. Ilyas langsung mengambil pisau dan mengejar si Ridwan. Saat di luar, sudah banyak polisi yang sudah ditelepon Ridwan untuk menangkap si Ilyas. Beberapa hari kemudian, Ridwan yang sudah menjadi sutradara itu mendapatkan orderan skenario dan akan memulai lagi skenario untuk mendapatkan uang. Dan rangkuman komik episode Perangkap pun selesai. Bagaimana ceritanya? Seru bukan? Jika masih bingung, akan aku jelaskan lagi ya secara singkat. Si Ilyas dan Dani ini teman masa kecil. Mereka sama-sama berandal di kampungnya, tapi Ilyas berubah dan sukses. Dani cemburu akan keberhasilan si Ilyas. Sampailah Dani mengobrol dengan si Ridwan dan menawarkan skenario agar jiwa-jiwanya brutal si Ilyas itu bangkit lagi dengan cara menempatkannya di situasi macam-macam tadi. Dan ternyata benar, jiwa brutalnya si Ilyas itu masih ada hingga membunuh Dani. Pada akhirnya, Ilyas dipenjara dan Ridwan meneruskan perusahaannya itu dan menjadi sutradara yang ia cita-citakan. Bagaimana kelanjutannya? Jangan lupa klik subscribe, nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya di Nina di Film. Bye-bye!